Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah perjalanan hidup dari Datu Kalampayan, atau yang dikenal sebagai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Siapakah beliau sebenarnya? Dan bagaimanakah perjuangan hidup beliau saat masa kecil hingga dewasa? Dan apakah rahasia beliau sehingga namanya sekarang bisa masyhur hingga ke penjuru negeri? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Datu Kalampayan adalah sebutan untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar dari Banjar, Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Desa Lok-Gabang, Astambul, Banjar pada tanggal 13 Syafar, tahun 1122 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 17 Maret, tahun 1710 Masehi. Diketahui, Datu Kalampayan merupakan ulama fikih Madhab Syafi'i. Selain Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga dikenal dengan sebutan Tuan Haji Besar. Selain itu, beliau juga mendapat julukan Anumerta dari Kesultanan Banjar. Semasa hidupnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berhasil membina masyarakat Banjar untuk mengamalkan ajaran Islam. Sebagai seorang waliullah, Datu Kalampayan dikenal memiliki berbagai karomah kewalian. Berikut ini adalah beberapa kisah tentang karomah yang beliau miliki. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Selama mengajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tak memperhatikan siapa saja yang menjadi muridnya. Ternyata, ada seorang murid dari bangsa jin yang mengikuti kajian beliau. Hal itu baru diketahui oleh Syekh Muhammad Arsyad ketika beliau dan rombongan pulang dari Tanah Suci. Kapal yang beliau naiki bergerak tak wajar, terombang-ambing dipermainkan ombak. Datu Kalampayan pun menghubungi guru beliau, Syekh Saman Al-Madani, secara batiniah. Oleh Syekh Saman, beliau diberitahu bahwa ada muridnya dari bangsa jin yang mau ikut pulang ke Tanah Banjar. Nama jin itu adalah Badakut. Di Banjar, ia kemudian dikenal dengan sebutan Datuk Bedok. Ujar Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Menurut Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, Datuk Bedok mengiringi Datu Kalampayan ke Banjar bersama dengan dua anaknya, yaitu Abdul Kohar dan Abdul Kohir. Datu Bedok kemudian berjanji untuk menghadamkan diri kepada beliau. Datu Bedok juga berjanji akan membantu pengamanan di majelis Datu Kalampayan dan anak cucu beliau hingga hari kiamat. Setelah diizinkan Datu Kalampayan untuk ikut ke Tanah Banjar, kemudian keadaan laut berubah menjadi tenang. Kapal pun kemudian berlayar dengan nyaman, tanpa hambatan. Bahkan, diceritakan kapal melaju lebih cepat dari biasanya. Sehingga, waktu yang ditempuh pun juga menjadi lebih singkat. Mungkin Datuk Bedok dan anak beliaulah yang mendorong kapal waktu itu. Ujar Kiai Syaifuddin sembari tersenyum. Setelah wafatnya Datu Kalampayan, Datu Bedok tetap menetap di Banjar, membantu pengamanan di majelis-majelis anak cucu Datu Kalampayan. Sementara, anak-anak beliau pulang ke Tanah Suci. Meski pada waktu tertentu, mereka datang untuk turut membantu. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga memiliki banyak karomah yang telah diberikan Allah kepadanya. Kisah ini dijelaskan Ustadz Muhammad Maulana Al-Kelayani. Datu Kalampayan telah menuntut ilmu di Mekah selama 30 tahun, dan keilmuannya telah diakui oleh para ulama. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pada jeda istirahat mengajar, beliau menceritakan kepada orang-orang tentang buah-buahan yang ada di Banjar.
Mendengar cerita dari Datuk Kalampayan, para murid-murid beliau muncul rasa ingin mencicipi akan rasa buah tersebut. Padahal saat itu belum musimnya buah durian. Tiba-tiba, Datuk Kalampayan mengulurkan tangannya ke belakang, dan muncullah satu buah durian masak di tangannya, yang baunya sangat harum. Kemudian, buah tersebut disantap bersama oleh guru dan sahabat-sahabatnya. Pada kisah yang lainnya, di zaman Belanda, Datuk Kalampayan pernah menggoreskan tongkatnya di sebuah irigasi, yang kemudian dari goresan itu menjadi sungai-sungai kecil. Sungai itu kemudian dinamakan Sungai Tuan. Sebutan itu diberikan karena orang Belanda memberi gelar Datuk Kalampayan dengan gelar Tuan Haji Besar. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah. Pada saat itu, Datuk Sanggul diketahui mampu pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama. Karomah tersebut ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja. Datuk Kalampayan pun juga pernah melakukan hal yang sama seperti halnya Datuk Sanggul. Kisah ini diceritakan oleh warga Martapura yang bernama Haji Baihaqi, ketika ia berkunjung ke kediaman Guru Haji Anang Armawan. Dia mengaku pernah ditunjukkan oleh ayahnya, sebuah munggu, atau gundukan tanah, yang menjadi saksi karomah dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ceritanya pada waktu itu, Datuk Kalampayan ingin cepat-cepat ke Kalampayan. Sementara, jarak dari desa dalam pagar kediaman dengan desa Kalampayan berkilo-kilometer jauhnya. Maka dari itu, Datuk Kalampayan pun mengeluarkan karomahnya, yakni melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang sangat singkat. Dari gundukan tanah itu, Datuk Kalampayan tiba-tiba menghilang dan langsung tiba di Kalampayan. Sepulang dari melihat gundukan tanah tersebut, Haji Baihaqi dan ayahnya mampir sebentar di rumah Tuan Guru Haji Anang Syarani Arif, di Kampung Melayu Martapura. Guru Anang kemudian berkomentar, hanya orang yang menuntut ilmu di Mekah zaman dulu, yang mengetahui gundukan tanah itu. Jelas Haji Baihaqi. Saat itu, Haji Baihaqi dan Guru Anang Armawan berencana akan menapaktilas sejarah karomah Datuk Kalampayan itu. Namun, hal itu urung dilaksanakan, karena salah satu di antara mereka sudah lebih dulu meninggal dunia. Siapa yang tidak mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama kaliber internasional? Ada kisah menarik tentang karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Salah satu cerita tentang karomah Syekh Arsyad, terjadi ketika beliau berangkat ke Batavia untuk membetulkan arah kiblat. Syekh Arsyad membetulkan arah kiblat di Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Namun, pembetulan arah kiblat pada saat itu menimbulkan kontroversi di kalangan pemuka masyarakat dan pemimpin Muslim saat itu. Kemudian, Gubernur Belanda kala itu memanggil Syekh Muhammad Arsyad, sekaligus ingin mempermalukannya di depan umum. Salah satu pertanyaan gubernur adalah, apakah isi di dalam buah kelapa yang sedang dipegang sang gubernur? Syekh Muhammad Arsyad kemudian menjawab pertanyaan sang gubernur. Isi buah kelapa itu adalah air dan seekor ikan. Jawab Syekh Arsyad Al-Banjari. Mendengar jawaban yang ganjil tersebut, para hadirin tertawa mendengar jawaban dari beliau. Mereka menertawakan dan mengolok-olok Syekh Arsyad, lantaran jawabannya dirasa tidak masuk akal. Akan tetapi, setelah itu mereka semua berbalik terdiam, dan merasa kaget. Setelah buah kelapa itu dibelah, mengucurlah air dan juga terdapat seekor ikan yang masih hidup di dalamnya. Hadirin yang tertawa berubah menjadi takjub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah belajar di Makkah, Datuk Kalampayan pulang kembali ke Indonesia. Di Indonesia, beliau tidak langsung ke Banjar, tapi singgah dulu ke beberapa daerah, termasuk di Batavia, atau yang sekarang dikenal sebagai wilayah Jakarta. Di Batavia, nama besar Datuk Kalampayan langsung tersebar luas, hingga terdengar ke telinga para penjajah Belanda. Dan setelahnya, para penjajah Belanda pun mengadakan sebuah pertemuan, dengan mengundang para tokoh masyarakat, termasuk Datuk Kalampayan.
Namun dalam pertemuan ini, rupanya telah dirancang untuk mempermalukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di depan umum. Di pertemuan itu, Datuk Kalampayan ditanyai hal yang tidak rasional. Beliau ditanyai tentang apa isi di dalam buah kelapa yang ada depannya. Dengan tegas, Datuk Kalampayan Martapura pun menjawabnya, bahwa di dalam buah kelapa itu ada air, dan di dalam air itu juga ada ikannya. Mendengar jawaban tersebut, maka tertawalah para hadirin saat itu, karena menganggap jawaban yang diberikan beliau tidaklah masuk akal. Namun, ketika buah kelapa itu dibelah, ternyata memancarlah air kelapa dan ikan yang masih hidup. Maka seketika heninglah suasana saat itu, dan para hadirin pun kagum dengan kemampuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itulah sebagian dari pertolongan Allah Ta'ala kepada beliau. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan dari orang-orang yang tak sepaham dengan beliau. Adapun tujuannya, mereka hanya ingin memojokkan dan memberi malu kepada sang ulama besar Kalimantan Selatan, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Suatu hari, Datuk Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau sedang dalam perjalanan ke Kalsel, setelah sebelumnya menuntut ilmu dari Makkah. Saat itu, Datuk Kalampayan menumpang kapal Belanda. Lalu kapten kapal Belanda bertanya kepada beliau, "Wahai Tuan Haji Besar, berapakah kedalaman Laut Jawa ini?" tanya sang kapten kapal. Mengapa saat itu Datuk Kalampayan dipanggil Haji Besar? Karena Haji Besar adalah sebuah gelar kehormatan bagi Tuan Guru yang telah menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah. Sebelum menjawab, Datuk Kalampayan memandangi air Laut Jawa tersebut, barulah kemudian beliau berkata, "Air itu kedalamnya 200 meter. Jawab Datuk Kalampayan dengan yakin. Mendengar jawaban tersebut, sang kapten kapal Belanda tidak langsung percaya. Kemudian dia menyuruh anak buahnya mengukur dengan meteran panjang, untuk mengetahui berapakah kedalaman air laut tersebut. Setelah diukur, ternyata kedalaman laut itu pas 200 meter, sedikit pun tidak kurang dan tidak lebih. Mengetahui apa yang disaksikannya, Kapten Belanda menggelengkan kepala, dan memuji Datuk Kalampayan. "Wahai Tuan Haji Besar, Anda orang yang hebat." Puji Kapten Belanda mengakuinya. "Dari mana Tuan mengetahui bahwa kedalaman Laut Jawa ini 200 meter? Tanya Kapten Belanda lagi. "Saya mengetahui dari warna airnya. Bila air laut berwarna putih kebiru-biruan, maka kedalamannya 200 meter, seperti Laut Jawa ini. Bila kebiru-biruan, maka kedalamannya 2000 meter. Dan bila berwarna biru, berarti kedalamannya mencapai 2000 meter lebih." Jawab Datuk Kalampayan sambil menjelaskan. "Tuan Haji Besar betul sekali," ucap Kapten Belanda dengan kagum akan kecerdasan yang dimiliki oleh Datuk Kalampayan. Kampung Sungai Tuan adalah salah satu daerah di Kabupaten Banjar. Ternyata, Kampung Sungai Tuan mempunyai hubungan erat dengan aktivitas Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam pembuatan irigasi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sering disebut Tuan Haji Besar. Nama ini diberi oleh Gubernur Belanda di Batavia, karena kecerdasan Datuk Kalampayan dalam berbagai bidang keilmuan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datuk Kalampayan Martapura, suatu ketika beliau sedang membuat irigasi. Untuk mengalirkan air yang tergenang, maka beliau goreskan tongkat beliau sepanjang kurang lebih 8 km. Dengan kuasa Allah, dari goresan tongkat beliau tadi, akhirnya bisa menjadi sebuah aliran anak sungai. Karena goresan ini berasal dari tongkatnya Datuk Kalampayan, maka kampung di sekitar sungai itu dinamakan Sungai Tuan, sesuai dengan julukan Datuk Kalampayan, yang diketahui bergelar Tuan Haji Besar. Dan menurut beberapa sumber, mayoritas penduduk Sungai Tuan masih keturunan Datuk Kalampayan, dari istri beliau yang bernama Tuan Palung. Sungai Tuan terkenal dengan kesuburan tanah, kemakmuran penduduk, sarana ibadah dan lembaga pendidikannya. Di samping itu, Kampung Sungai Tuan pernah menerima penghargaan pemerintah tingkat 2 Banjar, sebagai kampung teladan. Selain kisah-kisah karomah beliau, terdapat juga kisah-kisah perjalanan hidup dari Datuk Kalampayan.
Berikut ini telah kami rangkumkan kisah-kisah dari Datuk Kalampayan, atau yang dikenal sebagai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelum Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat, beliau sempat mengalami sakit kipa, atau tak berdaya pada badan kiri. Beliau mengalami sakit ini sejak tanggal 29 Jumadil Akhir, tahun 1225 Hijriah. Dan pada akhirnya beliau wafat pada tanggal 6 Syawal, tahun 1227 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 13 Oktober, tahun 1812 Masehi. Sebelum beliau wafat, Datuk Kalampayan sempat berwasiat kepada keluarganya. Wasiat beliau adalah, bila beliau wafat di musim kemarau, maka beliau meminta dimakamkan di Karangtengah, dekat istri dan menantunya. Dan apabila beliau wafat di musim hujan atau banjir, maka beliau meminta dimakamkan di Kalampayan. Pada malam Selasa 6 Syawal, tahun 1227 Hijriah, ternyata hujan turun dengan derasnya, hingga banjir sungai-sungai menuju Kalampayan. Sehingga jasad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, saat itu bisa diantar dengan menggunakan perahu ke Kalampayan. Di Karangtengah, ada makam istri beliau, anak beliau, dan menantu beliau. Di antaranya adalah menantu beliau yang bernama Syekh Abdul Wahab Bugis. Syekh Abdul Wahab Bugis adalah seorang kawan, yang kemudian menjadi menantu Datuk Kalampayan, yang saat itu dinikahkan dengan anak beliau yang bernama Syarifah. Pada hari wafatnya Datuk Kalampayan, awan mendung menutup kecerahan kerajaan Banjar. Sultan Sulaiman Al-Mutamidillah sangat bersedih hati, karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah sosok yang penting, karena beliau sering dimintai pendapat masalah agama. Dalam suatu pembacaan manakib Datuk Kalampayan, Tuan Guru Mulkani menceritakan, bahwa ada seorang ilmuwan dari Mesir yang meneliti tentang Datuk Kalampayan, yang ia bernama Dr. Usama. Dalam penelitiannya Dr. Usama, setidaknya kurang lebih ada 200 ulama dan aulia, yang namanya terdapat di kitab Syajaratul Arsyadiyah, atau kitab manakib Ari Datuk Kalampayan. Catatan ini ditulis sekitar 100 tahun yang lalu, itu pun belum mewakili semuanya, karena banyak ulama dan aulia yang lahir setelahnya, yang tidak tercatat di kitab Syajaratul Arsyadiyah tersebut. Kitab Risalah Syajaratul Arsyadiyah ditulis pada tahun 1349 Hijriah, atau di tahun 1930 Masehi. Dan kitab tersebut selesai ditulis pada tahun 1350 Hijriah, atau pada tahun 1931 Masehi. Namun, kitab ini baru diterbitkan pada tahun 1937 di Singapura. Risalah Syajaratul Arsyadiyah adalah karya tulis dari Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, atau Mufti Kerajaan Indragiri. Beliau adalah buyut dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal sebagai Datuk Kalampayan Martapura. Banyaknya keturunan beliau yang soleh lagi alim, menandakan bahwa hal itu termasuk salah satu kemuliaan atau karomahnya Datuk Kalampayan. Karomah ini yang benar-benar secara nyata, dan disaksikan di masa lalu maupun di masa sekarang. Datuk Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau tercatat mempunyai 30 anak di Banjar. 7 diantaranya memiliki jabatan tinggi bidang agama di Kerajaan Banjar. Ada 2 orang menjabat jadi Kodhi, 3 orang menjabat jadi Khalifah, dan 2 menjabat jadi Mufti. Suatu ketika, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pergi ke Kampung Tatakan, bersama murid beliau dengan naik sebuah perahu. Tujuan beliau adalah mendatangi sahabat beliau yang bernama Ahmad Sirajul Huda, atau yang dikenal sebagai Datu Sanggul. Sesampainya di sana, hari mulai senja. Maka rombongan Datuk Kalampayan pun diantarkan oleh tetua kampung, untuk menuju rumah Datu Sanggul. Di lain tempat sebelum senja, Datu Sanggul sedang berkumpul dengan keluarga, dan menitipkan sebuah wasiat. Apabila aku tutup usia, maka untuk memandikan jenazahku, aku minta Dangsanaku Arsyad lah yang melaksanakannya. Dia ada di kampung dalam pagar Martapura. Singkat cerita, setelah Datu Sanggul wafat, maka bersiaplah keluarga beliau pergi ke dalam pagar, untuk menyampaikan wasiat itu kepada Datuk Kalampayan. Ketika hendak pergi, tiba-tiba datang rombongan Datuk Kalampayan di depan pintu rumah dari Datu Sanggul. Semua yang hadir saat itu begitu takjub,
dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah dari keduanya. Allah mudahkan segala urusan, hingga terlaksanalah wasiat Datu Sanggul dengan sempurna. Tak hanya memandikan, Datu Kalampayan juga membawa beras, lauk pauk, dan keperluan-keperluan lainnya. Itu semua digunakan untuk keperluan wafatnya Datu Sanggul, yang kemudian dimakamkan di Kampung Tatakan Hulu Sungai. Datu Kalampayan punya harisma tersendiri di lingkungan Kesultanan Banjar. Sultan-Sultan Banjar terdahulu sangat hormat kepada beliau, seperti meminta anak cucu kesultanan taat pada Datu Kalampayan, hingga menikahkan salah satu putri bangsawan Banjar kepada Datu Kalampayan. Salah satu Sultan Banjar zaman dahulu, ketika dirinya hendak meninggal dunia, beliau pernah berwasiat kepada anak cucunya. Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang sahabatku, dan dia pula seorang guruku. Maka aku wasiatkan kepada anak cucuku turun-temurun, janganlah durhaka kepadanya, dan kepada anak zuriatnya. Dan jika ia durhaka, maka tidaklah ia akan selamat. Pesan tersebut menggambarkan akan betapa kuatnya ikatan Datu Kalampayan dan keluarga Kesultanan Banjar. Hubungan ini diperkuat lagi dengan ikatan pernikahan, ketika Sultan mengawinkan Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan Ratu Aminah, binti Pangeran Toha, bin Sultan Tahmidillah. Tuan Kohdok memiliki nama asli Muhammad Hasan Asy'ari. Diketahui, beliau adalah seorang saudagar kaya etnis Cina di Kalsel, yang telah memeluk agama Islam. Anak beliau bernama Go Huat Nio, atau Tuan Guat, adalah istri dari Datu Kalampayan Martapura. Sehingga, status Tuan Kohdok menjadi mertua dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebab pertemuan Datu Kalampayan dan Tuan Kohdok terjadi karena dahulu anak dari Tuan Kohdok pernah sakit. Lalu Tuan Kohdok meminta tolong kepada Datu Kalampayan untuk mengobati sang anak. Datu Kalampayan pun bersedia untuk mengobatinya. Alhamdulillah, setelah didoakan beliau, akhirnya anak Tuan Kohdok sembuh. Singkat cerita, lalu dikawinkanlah anak beliau yang bernama Go Huat Nio, atau Tuan Guat, dengan Datu Kalampayan. Dari pernikahan Datu Kalampayan dan Tuan Guat, maka lahirlah 6 anak, dan 3 diantaranya berhasil menjadi ulama besar. Mereka adalah Khalifah Hasanuddin, Khalifah Zainuddin, dan Mufti Haji Jamaluddin. Mufti Jamaluddin pun banyak menurunkan keturunan yang soleh lagi alim. Salah satu di antara keturunannya adalah Qodhi Syekh Haji Abdus Somad di Bakumpai, atau Marabahan. Menurut riwayat, Tuan Kohdok punya 3 orang anak. Di antara nama-nama mereka adalah Gi Hiat Nio, Go Huat Nio atau Tuan Guat, dan Abdul Muthalib. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di Tanah Suci Makkah, tibalah waktunya Datu Kalampayan pulang ke tanah kelahiran beliau, yaitu Kalimantan Selatan. Sebelum pulang ke Kalsel, Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau singgah dulu ke tanah Batavia, atau yang kita kenal sekarang sebagai Jakarta. Datu Kalampayan dan kawan-kawan beliau, mereka disambut dengan sangat gembira oleh para ulama, dan juga penduduk setempat. Menurut riwayat, beliau berada di sana kurang lebih sekitar 60 hari lamanya. Di Batavia, Datu Kalampayan mengunjungi beberapa masjid. Tak hanya berkunjung, beliau juga membetulkan beberapa kiblat masjid yang arahnya kurang tepat. Setidaknya ada 3 masjid yang beliau perbaiki kiblatnya, yaitu Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Datu Kalampayan adalah ulama besar dari Kalimantan Selatan, yang telah menimba ilmu di Makkah selama lebih dari 30 tahun. Dalam menuntut ilmu di Tanah Suci, beliau bersahabat dengan ulama lain, yang mewakili daerahnya masing-masing. Di antaranya adalah Syekh Abdul Wahab Bugis dari Makassar, Syekh Abdus Somad dari Palembang, dan Syekh Abdurrahman Misri dari Batavia. Selain ilmu fikih, Datu Kalampayan juga ahli ilmu tasawuf. Beliau begitu giat mengembangkan tarekat Samaniyah di Banjar. Kemudian di masa itu, muncul juga seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Hamid, dengan ajaran Wahdatul Wujudnya. Rupanya, ajaran beliau agak sedikit menimbulkan perselisihan paham di kalangan orang awam.
Seiring berjalannya waktu, maka sampailah hal ini ke telinga Sultan Banjar. Akhirnya, Sultan Banjar pun meminta saran kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal sebagai Datu Kalampayan Martapura. Lalu Datu Kalampayan pun memberi saran kepada Sultan. Ajaklah berunding, dan bila dia gagal, maka tolaklah ajarannya secara bijaksana. Akan tetapi kalau belum berhasil, maka hal ini Sultan harus mempertimbangkannya secara seksama. Sultan Banjar pun melaksanakan saran tersebut, namun ternyata hasilnya gagal. Maka Sultan memutuskan untuk mengeksekusi Syekh Abdul Hamid, karena ajarannya dianggap membahayakan orang banyak. Maka keputusan hukuman berat untuk Syekh Abdul Hamid tersebut, bukanlah keputusan dari Datu Kalampayan. Syekh Abdul Hamid pun dihukum, dan dieksekusi, yang kemudian dimakamkan di kampung Abulung Martapura. Menurut riwayat, saat Syekh Abdul Hamid dihukum mati, memancarlah darah dengan mengeluarkan bunyi kalimat tauhid. Yang harus diperhatikan di sini adalah, bahwa keputusan hukuman kepada Syekh Abdul Hamid Abulung, hal tersebut bukanlah keputusan dari Datu Kalampayan Martapura. Pendapat ini begitu banyak tersebar, bahkan di buku-buku sejarah sekalipun. Padahal, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tetap menyarankan agar diselesaikan secara bijaksana. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datu Kalampayan Martapura. Beliau adalah sosok yang berjuang menyampaikan dakwah, mengajar, mendidik, penasehat, penulis, pelopor pendidikan pesantren, pembangunan kampung, pembuka lahan pertanian, dan lain-lain. Hal itu beliau lakukan secara ikhlas untuk masyarakat, dan berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Karena ikhlasnya beliau mengerjakan semua itu, maka tersebarlah kebermanfaatan usaha beliau kepada orang banyak, laksana cahaya matahari menerangi alam. Maka dari itu, ulama besar yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatoni, beliau memberikan julukan Datu Kalampayan sebagai Sang Matahari Islam. Inilah buah dari keikhlasan beliau dalam berjuang, tanpa mengharapkan imbalan sesuatu. Datu Kalampayan kurang lebih belajar selama 58 tahun. Semua itu termasuk saat umur 7 tahun diasuh oleh Raja Banjar, di Makkah, dan di Madinah. Beliau juga mengajar dan mengembangkan ilmu selama 40 tahun. Dengan demikian, Datu Kalampayan adalah seorang pahlawan, dalam menegakkan dan menyebarkan agama. Anak-anak beliau pun banyak yang mewarisi sifat ikhlas dalam berjuang. Mereka banyak terkenal sebagai ulama, mufti, maupun qodhi. Anak cucu beliau yang mewarisi sifat juang Datu Kalampayan diantaranya Qodhi Abu Suud, Khalifah Zainuddin, Qodhi Haji Muhammad Said Jazuli Nambau, Mufti Abdul Jalil, Mufti Haji Muhammad Arsyad Pagatan, dan lain-lain. Pada malam Kamis 26 Januari 2022 lalu, Tuan Guru Bahit mengisi tausiah di Majelis Taklim As-Sofa di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Saat memberi tausiah, beliau sedikit mengisahkan tentang seorang ulama besar Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Tuan Guru Bahit berkata, bahwa sebagai warga Kalsel, haruslah bangga dan bersyukur kepada Allah, dengan adanya Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kebesaran dari Datu Kalampayan, sampai hari ini belum ada yang melebihi dan menandinginya, tambah Guru Bahit lagi. Menurut Tuan Guru Bahit lagi, Datu Kalampayan adalah tokoh besar yang tak hanya di Kalsel, tapi sudah menjadi tokoh besar Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kebesaran Datu Kalampayan dapat dilihat dari karya-karya besar beliau, yang banyak memberi manfaat, yaitu Kitab Sabilal Muhtadin. Karya besar beliau ini yang sampai sekarang belum ada tandingannya. Ucap Guru Bahit dalam sebuah ceramahnya. Sayangnya, menurut Tuan Guru Bahit, Kitab Sabilal Muhtadin ini sudah mulai dilupakan warga Kalsel. Padahal, Kitab Sabilal Muhtadin itu sungguh sangat luar biasa. Kitab tersebut berisi pegangan hidup, seperti cara kita sholat, dan lain-lain. Mestinya Kitab Sabilal ini selalu hidup, dibaca, dan dimasyarakatkan, khususnya di Kalsel, sebagai bukti kita ingat dengan sebuah karya besar dari warga kita sendiri, yakni Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Kata Tuan Guru Bahit mengingatkan.
Bahkan kata Tuan Guru Bahit lagi, kitab Sabilal Muhtadin ini pernah diajarkan di Masjidil Haram pada masanya. Di luar negeri seperti di Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, Thailand, juga dibacakan kitab ini. Tuan Guru Bahit pun mempertanyakan, mengapa jarang diadakan pengajian kitab Sabilal Muhtadin di Kalsel? Kenapa kita di Kalsel jarang ada masyarakat, panitia, masjid, atau musola, yang minta kepada Tuan Guru untuk membacakan kitab Sabilal Muhtadin? Kata Guru Bahit lagi, kitab karangan Datu Kalampayan sebenarnya banyak, tak hanya Sabilal Muhtadin. Ada juga kitab lain yang bernama Tuhfatur Roghibin, yang berisikan iman kita kepada Allah, sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi adalah salah seorang guru dari Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Martapura. Datu Kalampayan belajar kepada Syekh Sulaiman saat berada di Madinah. Syekh Sulaiman Al-Kurdi bergelar Syekhul Islam Imamul Haramain. Beliau juga adalah penulis kitab Hawashil Madaniyah. Datu Kalampayan sempat berdialog masalah agama dan hukum-hukum Islam dengan Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Salah satunya adalah tentang pemungutan pajak yang dilakukan oleh Sultan Banjar dan tentang sistem denda bagi Muslim yang tidak sholat Jumat. Datu Kalampayan dan kawan-kawan beliau pun sebenarnya ingin belajar ke Mesir. Namun dibatalkan, karena Syekh Sulaiman Al-Kurdi menyatakan bahwa ilmu mereka sudah cukup luas. Hingga lebih penting kembali pulang, untuk membimbing masyarakat di daerah masing-masing. Datu Kalampayan juga pernah mengarang suatu kitab, yang bernama Kitab Fatwa Sulaiman Kurdi. Kitab ini berisi fatwa-fatwa guru beliau, yakni Asy-Syaikh Sulaiman Al-Kurdi. Di antara semua anak Datu Kalampayan Martapura, ada dua anak beliau yang menjadi mufti Kerajaan Banjar. Mereka adalah Pangeran Mufti Ahmad Al-Banjari, dan Mufti Jamaluddin Al-Banjari. Pangeran Mufti Ahmad adalah anak Datu Kalampayan, dari istri beliau yang bernama Ratu Aminah. Pangeran Mufti Ahmad menjadi mufti Kerajaan Banjar, dan menjadi guru salah satu Raja Banjar. Dan Raja Banjar itu bernama Sultan Adam Al-Watsik Billah. Kemudian ada juga anak Datu Kalampayan yang bernama Mufti Jamaluddin. Beliau adalah anak Datu Kalampayan, dari istri beliau yang bernama Tuan Guat, atau Go Huat Nio. Mufti Jamaluddin menjadi mufti di Kerajaan Banjar, tepatnya pada masa Sultan Adam Al-Watsik Billah. Beliau juga menjadi guru agama bagi Sultan Adam. Mufti Jamaluddin, beliau termasuk salah satu mufti yang paling berpengaruh, di saat pemerintahan Sultan Adam Al-Watsik Billah. Karena fatwa beliau sangat banyak dipakai, terutama dalam Undang-Undang Sultan Adam. Mufti Jamaluddin juga menjadi juru damai, ketika terjadi perselisihan antara keluarga Kerajaan Banjar. Mufti Jamaluddin wafat di Martapura, dan dikubur di Kalampayan, berjejer dengan makam Datu Kalampayan Martapura. Anak dan cucu Datu Kalampayan sangat banyak yang menjadi tokoh yang alim dan soleh. Tercatat di Banjar saja, beliau mempunyai 30 anak. Di antaranya ada 2 orang menjadi kodi, 3 khalifah, dan 2 mufti. Syekh Abdul Wahab Bugis, beliau adalah salah satu dari 4 serangkai ulama Indonesia, yang menurut ilmu di Makkah. Adapun 4 sosok ulama itu adalah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdurrahman Mesri, Syekh Abdul Somad Palembang, dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Menurut riwayat, Syekh Abdul Wahab Bugis adalah anak bangsawan suku Bugis, yang bergelar Sadenreng Bunga Waria. Pertemuan Syekh Abdul Wahab Bugis dan Datu Kalampayan Martapura, terjadi saat beliau berdua menuntut ilmu di Madinah, tepatnya di pengajian Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Semenjak itu, Syekh Abdul Wahab Bugis pun menjadi kawan dekatnya Datu Kalampayan Martapura, bersama 2 ulama lainnya, yaitu Syekh Abdurrahman Mesri, dan Syekh Abdul Somad Palembang. Suatu ketika, Datu Kalampayan mendapat kabar, bahwa anak beliau yang bernama Syarifah sudah dewasa, dan siap untuk menikah. Sehingga, 3 sahabat beliau tadi pun mencoba meminang anak beliau. Setelah dipertimbangkan, lalu lamaran yang diterima adalah lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis.
Akhirnya diadakanlah akad nikah antara Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syarifah di bawah naungan Ka'bah oleh Datu Kalampayan sendiri atas dasar wali mujbir. Dari pernikahan itu, Syekh Abdul Wahab Bugis melahirkan 2 anak, yang pertama bernama Fatimah, dan yang kedua bernama Muhammad Yasin. Syekh Abdul Wahab Bugis meninggal lebih dahulu ketimbang Datu Kalampayan Martapura. Beliau kemudian dimakamkan di bumi Kencana Martapura, lalu dipindahkan oleh Datu Kalampayan ke Karangtengah. Datu Kalampayan Martapura punya seorang cucu perempuan yang bernama Datu Fatimah. Datu Fatimah adalah anak dari Syekh Abdul Wahab Bugis, dengan anak Datu Kalampayan yang bernama Syarifah. Datu Fatimah mendapat didikan langsung dari kakeknya, yakni Datu Kalampayan. Hingga pada akhirnya, Datu Fatimah menjadi alim ilmu agama, dan berhasil menjadi guru kaum wanita bagi orang Banjar. Dengan banyaknya ilmu agama didapat dari sang kakek, Datu Fatimah turut menyumbangkan karya tulisnya, yang berjudul Perukunan Besar. Kitab ini berisikan tentang cara ibadah, rukun sholat, puasa, dan lain-lain. Sampai sekarang, kitab ini masih digunakan sebagai kitab dasar dalam mempelajari ilmu fikih. Namun, Datu Fatimah tidak mau menyebut nama beliau sebagai penulis kitab tersebut. Lalu beliau memutuskan bahwa yang menulis kitab Perukunan Besar itu adalah paman beliau, yakni Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab ini sangat disukai oleh orang-orang Melayu yang baru belajar fikih. Bahkan pembacanya bukan hanya di Kalimantan atau Indonesia saja, namun sampai negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datu Kalampayan, beliau adalah seorang ulama besar Kalsel yang luar biasa alimnya. Bahkan dikatakan bahwa Datu Kalampayan menguasai lebih dari 30 cabang keilmuan. Bukan hanya tahu, tetapi beliau sampai menguasai dan ahli atas ilmu-ilmu tersebut. Sebagai contoh, suatu ketika, Datu Kalampayan ditanyai oleh seorang gubernur Belanda yang bernama Petrus Albertus van der Para. Datu Kalampayan ditanyai tentang kedalaman suatu laut. Lalu dijawab oleh Datu Kalampayan secara spontan, tanpa menggunakan bantuan alat-alat lain. Mendengar jawaban beliau, maka kemudian diukurlah oleh orang-orang Belanda dengan alat pengukur, untuk membuktikan kebenaran atas jawaban Datu Kalampayan. Ternyata, jawaban beliau memanglah benar. Semenjak saat itu, oleh gubernur Belanda tadi, Datu Kalampayan kemudian diberi gelar Tuan Haji Besar. Yang mana, julukan Tuan Haji Besar adalah gelar bagi seseorang yang memiliki ilmu luar biasa. Jika dibanding kita di zaman sekarang, mungkin sudah lebih pintar dari profesor. Datu Kalampayan sebenarnya kasyaf, namun beliau lebih memilih menjawab pertanyaan gubernur Belanda itu dengan ilmu. Karena kata sebagian ulama, mengetahui hakikat sesuatu dengan ilmu, itu akan menjadikan keyakinan lebih mantap. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu Datu Kalampayan. Wajar, kalau Datu Kalampayan memiliki ilmu seluas itu. Karena beliau adalah sosok yang sangat haus akan ilmu. Bahkan di umurnya yang ke-70 tahun pun, Datu Kalampayan masih sempat-sempatnya ingin belajar ilmu ke Mesir. Namun atas pertimbangan tertentu, Datu Kalampayan kemudian tidak jadi belajar ke negeri Mesir tersebut. Seperti yang kita ketahui, Datu Kalampayan di usia beliau 7 tahun, beliau diminta untuk tinggal di Istana Kesultanan Banjar. Saat itu, beliau diminta untuk belajar bersama anak-anak dan cucu sultan. Dalam pembelajaran saat itu, tentu ada sosok yang menjadi guru. Menurut Abuya Mulkani Al-Banjari, zuriat Datu Kalampayan di Banjarmasin, ada ulama Banjar yang mendidik Datu Kalampayan saat masih kecil, yaitu Syekh Abdus Siddiq dari Nagara. Menurut riwayat pula, bahwa Syekh Abdus Siddiq ini adalah mufti Kesultanan Banjar, sewaktu Datu Kalampayan masih kecil. Syekh Abdus Siddiq Nagara inilah sosok yang mendidik Datu Kalampayan, sampai beliau bisa alim di masa mudanya, sebelum beliau menimba ilmu ke Makkah. Sehingga, hal inilah yang membuat Datu Kalampayan sudah alim duluan, sebelum pergi belajar di Tanah Suci Makkah. Buktinya adalah,
ketika Datuk Kalampayan dalam perjalanan dari Banjar ke Makkah. Di perjalanan di atas kapal tersebut, rupanya Datuk Kalampayan sudah mengarang kitab, yaitu kitab Risalah Ilmu Falakiyah, atau ilmu astronomi. Ulama yang sudah bisa mengarang kitab, tentunya bukan orang sembarangan, dan dia sudah lebih daripada tingkatan alim. Namun beliau memilih meneruskan belajar agama ke Makkah, bahkan selama 30 tahun lebih. Tentu hal ini membuat beliau menjadi jauh lebih alim lagi dari sebelumnya. Ketika di Batavia, atau yang sekarang dikenal sebagai wilayah Jakarta, Datuk Kalampayan dengan keilmuannya banyak membuat perubahan besar, seperti membetulkan beberapa masjid di Batavia. Hal ini tentunya sampai ke telinga penjajah Belanda, yang saat itu sedang berkuasa. Hingga Datuk Kalampayan dan kawan-kawan beliau diundang oleh penjajah Belanda di sebuah kapal untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan itu bertujuan untuk menjamu tamu yang datang. Namun sebenarnya niat Belanda adalah untuk menguji keilmuan Datuk Kalampayan Martapura. Datuk Kalampayan pun menerima undangan ini. Beliau tidak merasa ragu-ragu, karena Datuk Kalampayan sudah mengerti atas tujuan dan maksud penjajah Belanda mengadakan pertemuan ini. Belanda pun menanyakan masalah geografi dan kebaharian. Di antaranya beliau ditanyai tentang kedalaman laut di bawah kapal yang beliau tumpangi tersebut. Maka dijawablah oleh Datuk Kalampayan Martapura dengan lengkap, sesuai dengan perhitungan alat yang ada di kapal tersebut. Walhasil, kagumlah semua penumpang kapal, termasuk gubernur Belanda saat itu. Setelah kejadian tersebut, Datuk Kalampayan pun diberi gelar kehormatan oleh gubernur Belanda, dengan gelar Tuan Haji Besar. Namun gubernur Belanda masih belum puas, karena tujuannya belum tercapai, yaitu ingin mempermalukan Datuk Kalampayan di depan semua orang. Setelah 30 tahun lebih belajar di Makkah, akhirnya Datuk Kalampayan menguasai berbagai macam keilmuan. Baik ilmu agama, maupun ilmu umum. Di antaranya beliau ahli di bidang ilmu tasawuf, usul fikih, cabang-cabang bahasa Arab, astronomi, dan ilmu yang lain-lain. Namun, keinginan beliau akan menuntut masih begitu kuat. Beliau bersama kawan-kawan beliau dari tanah air, kemudian ingin melanjutkan belajar ke negeri Mesir. Tapi niat tersebut terpaksa dibatalkan, karena guru beliau yang bernama Syekh Sulaiman Al-Qurdi, beliau menyarankan kepada muridnya semua untuk kembali ke tanah air, guna membimbing masyarakat di daerah masing-masing. Syekh Sulaiman Al-Qurdi menyatakan, bahwa keilmuan Datuk Kalampayan dan kawan-kawan beliau sudah cukup dalam dan luas. Dan ada hal yang lebih penting lagi, yaitu memberi pelajaran dan bimbingan ke masyarakat di kampung halaman masing-masing. Akhirnya, Datuk Kalampayan dan kawan-kawan menuruti nasihat guru beliau itu. Datuk Kalampayan sebelum ke Banjar, beliau singgah dulu ke tanah Batavia, atau Jakarta, selama kurang lebih 60 hari. Dan di sanalah beliau sempat membetulkan beberapa kiblat masjid yang kurang tepat. Datuk Kalampayan diberangkatkan belajar ke Makkah di usia menjelang 30 tahun. Dan Kesultanan Banjar juga membiayai Datuk Kalampayan belajar di sana. Dengan harapan, kelak ilmu Datuk Kalampayan bisa bermanfaat untuk mengajari rakyat Banjar dalam hal keagamaan. Anak dan cucu Datuk Kalampayan sangat banyak yang menjadi tokoh yang alim dan soleh. Tercatat di Banjar, beliau punya 30 anak. Ada 2 orang menjadi kodhi, 3 khalifah, dan 2 mufti. Ada 3 orang anak Datuk Kalampayan yang menjadi khalifah, yaitu Khalifah Hasanuddin, Khalifah Shihabuddin, dan Khalifah Zainuddin. Ada 2 anak Datuk Kalampayan yang menjadi kodhi, yaitu Kodhi Abu Naim, dan Kodhi Abu Sud. Lalu ada 2 orang anak Datuk Kalampayan yang menjadi mufti, yaitu Mufti Pangeran Ahmad, dan Mufti Jamaluddin. Adapun cucu beliau ada yang bernama Datu Fatimah, pengarang kitab Perukunan Besar. Lalu ada Mufti Haji Muhammad As'ad, yang kemudian memiliki 5 anak, yang semuanya kelak menjadi ulama besar Kalimantan. Mereka adalah Datu Taniran, Datu Tenggarong, Datu Pagatan, Datu Balimau, dan Datu Balimau. Seorang doktor dari Mesir yang bernama Dr. Usamah, beliau pernah meneliti tentang Datuk Kalampayan. Bahwasanya,
Setidaknya kurang lebih ada 200 ulama dan aulia, yang namanya terdapat di kitab Syajaratul Arsyadiyah, atau kitab manakib dari Datu Kalampayan. Catatan ini ditulis sekitar 100 tahun yang lalu, dan itu pun belum mewakili semuanya. Dari semua fakta tadi, maka sangatlah jelas, bahwa Datu Kalampayan memiliki begitu banyak keturunan yang soleh-solehah. Maka dari itu, hal tersebut bisa juga disebut sebagai karomahnya beliau yang paling nyata, dan dapat kita semua rasakan. Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau memiliki banyak guru selama belajar di Makkah dan Madinah. Dan di antara gurunya dalam bidang tasawuf adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Tak tanggung-tanggung, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat kedudukan khalifah untuk tarekat Samaniyah, yang telah diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Walaupun beliau adalah guru dari Datu Kalampayan, ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani berumur lebih muda dari Datu Kalampayan. Datu Kalampayan adalah murid senior di Makkah, ketika belajar dengan Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Namun, Datu Kalampayan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan bagus tersebut. Beliau tetap belajar tarekat Samaniyah kepada Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani, walau beliau harus berguru kepada yang lebih muda. Dengan tekun Datu Kalampayan belajar tarekat Samaniyah, dan beliau pun sampai sekarang menjadi masyhur dengan tarekat Samaniyahnya. Walaupun sebenarnya, beliau sudah banyak memiliki ijazah tarekat lain, namun beliau lebih masyhur dengan tarekat Samaniyah. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau adalah salah satu guru Datu Kalampayan, yang namanya sangat masyhur ke seluruh dunia. Mengapa beliau sangat masyhur? Karena pada zaman itu Syekh Samanlah yang menjaga pintu makam Nabi Muhammad SAW. Sehingga, bagi semua orang yang ziarah ke makam Rasulullah, pastilah akan tahu dengan sosok beliau, sehingga masyhurlah tarekat Samaniyah. Pangeran Mufti Ahmad adalah salah satu anak dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datu Kalampayan. Beliau juga menjadi salah satu guru dari Sultan yang bernama Sultan Adam Al-Watsik Billah. Ibunya Pangeran Mufti Ahmad adalah Ratu Aminah. Dan kakek beliau adalah salah satu pangeran di Kerajaan Banjar. Kakek dari Pangeran Mufti Ahmad ini adalah murid dari Datu Kalampayan. Sang kakek sebenarnya menjadi Raja Banjar, namun beliau tidak mau, dan memilih untuk mendalami ilmu agama kepada Datu Kalampayan. Ketika kakek dari Pangeran Mufti Ahmad hendak wafat, beliau sempat berwasiat. Adapun wasiat beliau adalah, untuk menikahkan anak beliau yang bernama Ratu Aminah, kepada Datu Kalampayan, itu pun kalau beliau mau. Akhirnya, kawinlah Datu Kalampayan dengan Ratu Aminah. Dari pernikahan tersebut, maka lahirlah 7 anak, dan salah satunya adalah Pangeran Mufti Ahmad. Dengan menikahnya Datu Kalampayan dan Ratu Aminah, maka semakin eratlah hubungan zuriat Datu Kalampayan dengan keluarga Raja Banjar. Diketahui, Ratu Aminah anak dari Pangeran Toha. Sedangkan Pangeran Toha sendiri adalah anak dari Sultan Tahmidillah. Menurut Tuan Guru Mulkani Al-Banjari, seorang zuriat Datu Kalampayan di Banjarmasin, Syekh Abdurrahman Misri dari Jakarta ini punya seorang cucu wanita. Cucu beliau ini kemudian dinikahi Al-Habib Usman bin Yahya, seorang mufti Batavia saat itu. Maka dari itu, tidak heran kalau Habib Usman sang mufti Batavia, beliau berkawan dekat dengan Tuan Guru Zainal Ilmi Martapura, salah seorang zuriat Datu Kalampayan. Karena leluhur beliau berdua itu berkawan, yakni Datu Kalampayan dan Syekh Abdurrahman Misri dari Batavia. Sebagai catatan tambahan, Tuan Guru Zainal Ilmi adalah keturunan kelima dari Datu Kalampayan. Tuan Guru Zainal Ilmi anak dari Haji Abdus Somad, putra Haji Muhammad Said, wali putra Aminah, putri Haji Syahabuddin, putra Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Hajah Komariah. Datu Kalampayan juga menorehkan sejarah yang tak terlupakan di tanah Batavia itu. Sebelum pulang ke Kalimantan Selatan, beliau singgah dulu ke Batavia atau Jakarta. Menurut sejarah, beliau di sana selama 60 hari, dan membantu membetulkan kiblat beberapa masjid di Jakarta.
Sultan Adam Al-Watsik Billah. Beliau adalah salah satu Raja Banjar yang pernah memerintah di Kesultanan Banjar. Beliau termasuk salah satu Raja Banjar yang taat beribadah, dan sangat dihormati rakyat. Menurut riwayat, beliau dilahirkan pada 1785 Masehi. Beliau adalah anak dari Sultan Sulaiman Saidullah, Sultan Banjar yang memerintah sebelum Sultan Adam. Sultan Adam banyak belajar ilmu kepada keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau kita kenal sebagai Datu Kalampayan Martapura. Bahkan tidak menutup kemungkinan, Sultan Adam juga pernah belajar kepada Datu Kalampayan, mengingat kakek dari Sultan Adam diketahui bersahabat dengan Datu Kalampayan. Tak hanya sebagai guru, Sultan Adam juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Datu Kalampayan. Karena sepupu dari Sultan Adam yang bernama Ratu Aminah, beliau adalah istri dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah Datu Kalampayan wafat pun, Sultan Adam tetap berguru kepada Mufti Jamaluddin, anak dari Datu Kalampayan Martapura. Sultan Adam juga membuat suatu aturan untuk menangkal para pengaruh penjajah Belanda, yang aturan itu bernama Undang-Undang Sultan Adam. Undang-undang tersebut beliau buat 10 tahun setelah beliau pertama menjabat. Tepatnya pada tahun 1835 Masehi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datu Kalampayan, setelah selesai belajar di Makkah, beliau tidak langsung ke Banjar. Beliau singgah dulu ke beberapa daerah, seperti di Pulau Pinang, Kedah, Perak, Singapura, Pulau Penyengat, dan Batavia, atau yang sekarang bernama Jakarta. Sebelum ke Batavia, rombongan Datu Kalampayan singgah beberapa saat di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Menurut riwayat, Datu Kalampayan sempat mengajar di Masjid Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Masjid tempat beliau mengajar sangatlah unik, karena bangunannya terbuat dari beton, yang luluhnya memakai putih telur, sebagai pengganti dari bahan semen. Sebagai tanda ucapan terima kasih masyarakat Pulau Penyengat, maka Sultan Riau menghadiahkan Datu Kalampayan sebuah tasbih, yang terbuat dari kayu akar bahar. Dan pada saat ini, tasbih itu masih ada dalam pemeliharaan zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tepatnya berada di daerah Dalam Pagar. Setelah itu, Datu Kalampayan kembali melanjutkan perjalanan ke Batavia atau Jakarta. Di sana, Datu Kalampayan sempat tinggal beberapa lama, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Banjar. Beliau di Batavia sempat juga membetulkan beberapa masjid, yang arah kiblatnya kurang tepat. Sebagai informasi tambahan, ada juga keturunan Datu Kalampayan, yang kemudian diketahui menetap dan dikubur Pulau Penyengat. Beliau adalah Khalifah Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga Kesultanan Banjar. Beliau berdua saling memuliakan, dan bahkan ada ikatan pernikahan antara keduanya. Seperti yang tercatat dalam kitab Sabilal Muhtadin berikut ini. Seorang raja yang amat besar pahamnya, memiliki kecerdikan, dan memperbaiki segala pekerjaan agama serta pekerjaan dunia. Sedangkan Sultan sendiri ketika akan wafat, beliau berwasiat kepada keturunannya. Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang sahabatku, dan dia pula seorang guruku. Maka aku wasiatkan kepada anak cucuku turun-temurun, janganlah durhaka kepadanya, dan kepada anak zuriatnya. Dan jika ia durhaka, maka tidaklah ia akan selamat. Hubungan Datu Kalampayan dengan Sultan Banjar ini, diperkuat lagi dengan ikatan perkawinan. Sultan Banjar mengawinkan Datu Kalampayan, dengan cucunya yang bernama Ratu Aminah, binti Pangeran Toha, bin Sultan Tahmidillah. Datu Kalampayan pun sebenarnya adalah anak angkat salah satu Sultan Banjar, karena beliau saat kecil sangat baik akhlak dan sangat cerdas. Sultan Banjar pula lah yang mengirim Datu Kalampayan ke Tanah Suci, untuk belajar ilmu agama di sana. Mufti Muhammad As'ad adalah salah satu cucu dari Datu Kalampayan, yang pernah menjadi mufti Kesultanan Banjar. Beliau mempunyai 12 orang anak, dan 5 diantaranya menjadi ulama besar. Mereka adalah Syekh Abu Tolhah di Tenggarong, Syekh Abu Hamid di Sampit, Syekh Ahmad Balimau Kandangan,
Syekh Muhammad Arsyad Pagatan, dan Syekh Sa'aduddin Taniran Kandangan. Adapun Syekh Ahmad Balimau Kandangan. Beliau adalah salah satu zuriat Datu Kalampayan yang berdakwah di daerah Balimau, Hulu Sungai Selatan. Beliau juga sempat menimba ilmu dengan Datu Kalampayan. Makam beliau kini menjadi salah satu objek wisata religi di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Adapun Syekh Sa'aduddin Taniran Kandangan. Beliau sering juga disebut Datu Taniran Kandangan. Beliau diketahui lahir di dalam pagar, Martapura. Beliau menimba ilmu selama 10 tahun di Tanah Suci Makkah. Lalu beliau dikirim oleh ayah beliau, yakni Mufti Muhammad As'ad, untuk membina kampung Taniran di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Adapun Syekh Muhammad Arsyad Pagatan. Beliau adalah salah satu zuriat Datu Kalampayan yang berhasil menjadi ulama besar dan sekaligus mufti Kesultanan Banjar. Beliau juga sering disebut Mufti Lamak. Diketahui, makam beliau berada di daerah Pagatan, Tanah Bumbu. Adapun Syekh Abu Tolhah Tenggarong. Beliau adalah salah satu zuriat Datu Kalampayan yang wafat dan dimakamkan di Tenggarong, Kutai, Kalimantan Timur. Syekh Abul Tolhah bin Mufti Muhammad As'ad, bin Puan Syarifah, binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun Syekh Abu Hamid Sampit. Beliau adalah anak dari Mufti Muhammad As'ad, putra dari Puan Syarifah, putri dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Diketahui, makam beliau berada di ujung Pandaran, Sampit, Kalimantan Tengah. Datu Kalampayan adalah ulama Banjar yang telah berpuluh-puluh tahun lamanya menuntut ilmu di Makkah. Sehingga, tentunya beliau juga berinteraksi sosial dan bahkan bertemu dengan kawan setanah air. Dalam catatan sejarah, setidaknya beliau berkawan dengan 3 orang setanah air yang mereka sama-sama menuntut ilmu di Makkah. Adapun mereka diantaranya adalah Syekh Abdul Wahab Bugis dari Makassar, lalu ada Syekh Abdul Somad dari Palembang, dan ada juga Syekh Abdurrahman Misri dari Batavia atau Jakarta. Menurut riwayat, beliau pun berkenalan dan sempat berguru kepada Datu Sanggul atau Syekh Abdul Somad. Menurut riwayat pula, Datu Kalampayan mendapat kitab Barencong dari Datu Sanggul. Datu Kalampayan bersama kawan-kawan beliau menuntut ilmu di Makkah selama 30 tahun lebih. Namun hasrat menuntut ilmu masih begitu besar, hingga beliau berempat sebenarnya ingin melanjutkan belajar agama lagi ke Mesir. Namun saat itu disarankan oleh Syekh Sulaiman Kurdi, atau guru beliau berempat, untuk lebih baik pulang ke tanah air saja, guna mengajarkan ilmu agama di daerah masing-masing. Sebelum pulang ke Kalsel, Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau singgah dulu ke tanah Batavia, atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Daerah ini merupakan kampungnya salah satu kawan beliau, yakni Syekh Abdurrahman Misri. Setibanya di tanah Batavia, Datu Kalampayan disambut dengan sangat gembira oleh pada ulama dan penduduk setempat. Menurut catatan sejarah, beliau di sana singgah selama 1 bulan lebih, dan ada yang mengatakan 60 hari. Selama di sana, beliau juga membetulkan beberapa kiblat masjid yang kurang tepat. Ada 3 masjid yang beliau perbaiki kiblatnya, yaitu Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Atas dasar ikatan agama Islam, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berhasil menyatukan penguasa, golongan raja, dan kalangan masyarakat biasa, atau disebut kalangan jaba. Sehingga tak ada jurang pemisah antara ulama, bangsawan, dan golongan jaba. Keberhasilan Datu Kalampayan dalam mendekati bangsawan, terbukti dengan menjadikan Sultan Tahmidullah sebagai sahabat, dan sekaligus murid beliau. Sultan Tahmidullah atau Sultan Atta Alam, beliau bahkan mendukung, serta mendorong, terhadap segala macam kegiatan dakwah yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan Datu Kalampayan selama 30 tahun menuntut ilmu agama ke Makkah, hal tersebut pun atas perintah dari Sultan Hamidullah. Pengganti Sultan Hamidullah yang bernama Sultan Tamjidillah, ia pun ikut membiayai Datu Kalampayan saat belajar di Tanah Suci Makkah. Hingga akhirnya, saat kerajaan Banjar dipimpin oleh Sultan Atta Alam, sang Sultan menjadi murid sekaligus kawan beliau.
Sultan Nata Alam juga yang meminta kepada Datuk Kalampayan untuk menyusun sebuah kitab yang kemudian diberi nama Kitab Sabilal Muhtadin. Kontribusi beliau kepada masyarakat luas juga sangat terasa ketika beliau mengolah tanah mati untuk kemudian dijadikan lahan bertani yang subur. Salah satu caranya adalah beliau membuat galian sungai untuk kepentingan irigasi sawah yang kemudian dikenal sebagai daerah Sungai Tuan. Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Martapura, beliau diketahui memiliki banyak murid. Selain anak cucu beliau, banyak juga bangsawan kerajaan Banjar yang menjadi bagian dari murid Datuk Kalampayan. Di antaranya adalah Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah. Sultan ini mendapat didikan khusus dari Datuk Kalampayan hingga beliau menjadi raja yang alim lagi waro. Sultan Tahmidullah II begitu mencintai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sampai-sampai beliau pernah berwasiat kepada anak cucunya. Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang sahabatku, dan ia pula seorang guruku. Maka aku wasiatkan kepada anak cucuku turun-temurun janganlah durhaka kepadanya dan anak cucu serta zuriatnya. Jika durhaka, niscaya tidaklah selamat dia. Demikian cinta hormatnya Sultan Tahmidullah II kepada Datuk Kalampayan. Sampai kepada anak zuriat Datuk Kalampayan pun, beliau tetap mewajibkan anak cucunya sendiri untuk menghormati mereka. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan magfirahnya kepada beliau semua. Amin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang kerap disapa dengan panggilan Datuk Kalampayan. Beliau dilahirkan di Desa Lokgabang, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Safar, tahun 1122 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 19 Maret, tahun 1710 Masehi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai ulama ahli fikih. Salah satu karyanya yang populer adalah Kitab Sabilal Muhtadin. Salah satu kitab terkenal yang membahas masalah ilmu fikih. Kendati demikian, beliau juga dikenal sebagai penulis kitab tentang tasawuf. Beliau merupakan seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Kalimantan. Beliau merupakan tokoh yang gigih dalam mempertahankan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadzhab fikih Syafi'i. Selain produktif dalam menulis karya-karya kitab, beliau juga termasuk penasehat atau mufti Kesultanan Banjar. Menurut Tuan Guru Busu, Kiai Haji Komarudin Banjarmasin, sebenarnya Datuk Kalampayan menguasai semua ilmu madhab. Namun, beliau lebih banyak menerapkan dan mengajarkan madzhab Imam Syafi'i. Hal ini bertujuan agar orang Kalimantan tidak bingung dalam beribadah. Semisal, ketika beliau ajarkan pendapat madzhab ini, madzhab itu, maka pada akhirnya orang akan bingung, yang mana yang harus mereka ikuti. Maka dari itu, beliau memilih menyatukan orang Kalimantan dalam naungan madzhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Abah Guru Zuhdi, atau Kiai Haji Ahmad Zuhdianor Banjarmasin, Datuk Kalampayan mengajarkan madzhab Syafi'i, karena ingin menghargai warga Kalimantan yang mayoritas bermadzhab Syafi'i. Beliau lebih mengutamakan adab, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Zuriat beliau banyak sekali yang menjadi ulama besar, dan para pemimpin besar. Semuanya teguh menganut madhab Syafi'i, sebagaimana yang telah diwariskan oleh Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Di antara zuriat beliau yang kemudian menjadi ulama besar adalah Syekh Zaini Abdul Ghani, atau biasa dipanggil Abah Guru Sekumpul. Beliau dikenal sebagai ahli tasawuf dan waliullah besar di tanah Kalimantan. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewatkan masa kecilnya di desa kelahirannya Lokgabang, Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun, pada diri Muhammad Arsyad saat itu, sudah terlihat kecerdasan yang melebihi kecerdasan teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya, yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaian beliau adalah keahlian seni melukis dan seni tulis. Sehingga, siapapun yang melihat hasil lukisan beliau akan kagum dan terpukau.
Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan sangat terkesan melihat hasil lukisan beliau yang masih berumur 7 tahun. Karena terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya, agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana. Diharapkan, nantinya Muhammad Arsyad muda bisa belajar bersama, dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad. Hal tersebut dikarenakan Sultan mengharapkan beliau kelak bisa menjadi pemimpin yang alim. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masuk lingkungan Istana Banjar pada usia 7 tahun. Latar belakang keluarganya tidak begitu jelas. Banyak sumber yang mengatakan bahwa waktu itu beliau sudah mampu membaca Al-Quran dengan sempurna. Sultan Tahlilullah terkesan oleh kecerdasannya. Sultan sendirilah yang minta kepada orang tua Syekh Arsyad, agar anaknya belajar ilmu di kerajaan. Ketika sudah dewasa, Sultan Tahlilullah menikahkan Syekh Muhammad Arsyad dengan seorang perempuan bernama Bajut. Setelah menikah, Syekh Arsyad kemudian belajar ke Mekah atas biaya negara. Selama di Haromain, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari selalu melakukan kontak dengan kabar di tanah air. Sehingga, beliau banyak mengetahui perkembangan yang terjadi di Nusantara. Dengan demikian, beliau tidak kehilangan informasi yang terjadi di tanah air. Setelah dirasa cukup dalam menimba ilmu di Tanah Suci, beliau kemudian memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Beliau kembali ke tanah air setelah menetap di Mekah selama 30 tahun, dan di Madinah selama 5 tahun. Tepatnya, beliau kembali ke Martapura pada tahun 1186 Hijriah. Atau bertepatan pada tahun 1773 Masehi. Menurut kabar, bangunan bekas pendidikannya di Kampung Syamiah, di Mekah, masih dipelihara oleh seorang syekh, yang juga berasal dari Banjarmasin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat hari Selasa, tanggal 6 Syawal, tahun 1227 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 13 Oktober, tahun 1812 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di Desa Kalampayan, tidak jauh dari makam orang tuanya. Dan kurang lebih berjarak 7 km dari tempatnya membangun pesantren. Demikianlah kisah-kisah perjalanan hidup dari Datu Kalampayan, atau yang dikenal sebagai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.